Chapter berikutnya adalah application layer. Ya, ya ini adalah lapisan dari aplikasi. Aplikasi itu adalah sesuatu yang kita install di HP kita kan. Jadi tujuannya apa? Atau bertugas untuk menyediakan layanan gitu ya IoT ke user dengan simple interface ya, dengan user interface yang menarik tentu saja, yang mudah dipahami dan seterusnya. Nah, user dari sistem berbasis IoT dapat mengakses dengan ya misalnya membaca settingan temperatur dan lain-lain tergantung apa yang ingin kita gunakan ya. Dengan berbagai macam platform, bisa pakai laptop, smartphone, bisa berbasis web atau aplikasi program yang kita install di komputer. Nah, ini adalah kelas-kelasnya ya juga, atau pembagian apa namanya layanan yang disediakan. Dimulai yang paling dasar itu identity related service, terus kemudian information aggregation service, collaborative aware service, dan yang terakhir adalah ubiquitous service. Jadi layanan yang paling sederhana adalah membaca identitas, ya, membaca informasi yang terkait dengan barang itu. Nah, contohnya adalah package tracking ya. Kenapa? Karena misalnya dalam sebuah paket kita kasih label, nah itu eh, aplikasi yang paling sederhana adalah aplikasi yang bisa membaca label itu kan. Maka di sini kalau service-nya adalah identity related service, dia akan membutuhkan identifier ya. Misalnya tagging QR code begitu dengan si yang membaca. Jadi hanya sekedar membaca. Nah, naik level yaitu information aggregation service. Jadi tidak hanya sekedar membaca dari satu jenis begitu ya, tetapi membaca dari berbagai macam jenis. Nah, contohnya misalnya adalah environment monitoring. Kalau kita ingin memonitor sebuah kondisi lingkungan kan tidak hanya satu parameter ya, misalnya suhu udara saja tidak, tapi bisa jadi suhu udara, kelembapan, curah hujan, kecepatan angin dan seterusnya. Maka butuh banyak sensor, datanya dibaca mungkin macam-macam bentuknya. Maka kalau informasi atau data itu dibaca menjadi sebuah informasi, itu layanannya bernama information aggregation service. Naik lagi yaitu collaborative aware service. Nah, ini sudah mulai collaborative aware service apa namanya dikembangkan di atas levelnya information karena digunakan untuk apa namanya bisa memutuskan sesuatu, bisa menghasilkan keputusan. Nah, kalau yang information aggregation itu hanya sekedar membaca dari berbagai macam sumber, nah ini digunakan untuk mengambil keputusan. Misalnya contohnya apa? Smart home ya, untuk energi efisiensi. Jadi kalau sudah tahu konsumsi energinya sekian, misalnya temperaturnya sekian dan sekian, maka melakukan aksinya apa? Misalnya mematikan AC, mematikan lampu dan seterusnya. Nah, kalau sistem itu kemudian diperluas dengan lebih banyak lagi tujuannya, tidak hanya satu ya. Kalau ini mungkin energi efisiensi saja, tapi tujuannya adalah eh, ya levelnya lebih besar begitu ya, multipurpose, maka kita sebut sebagai ubiquitous service ya. Misalnya adalah smart city, karena di dalam smart city layanannya tidak hanya efisiensi energi ya, tapi juga terkait dengan transportasi, terkait juga dengan lingkungan dan seterusnya. Ini adalah kelas-kelas dari aplikasi.